Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang sistem ekskresi dan reproduksi oleh Sayyidatul Umi, Nela Haryanti, dan Nurul Fitri Nasution. Bisa kita lihat di sini, yang pertama adalah sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada ginjal, yang kedua ada kulit, yang ketiga ada paru-paru, dan yang keempat ada hati. Sebelum kita mengetahui sistem ekskresi pada manusia yang 4 tadi, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi yaitu sistem pembuangan zat sisa makhluk hidup seperti contoh karbon dioksida, urea, racun, dan lainnya. Sisa metabolisme berupa senyawa yang memiliki sifat toksik atau racun hingga jika tidak dikeluarkan mampu menyebabkan terganggunya fungsi organ di dalam tubuh. Organ yang berperan pada sistem ekskresi manusia yaitu ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Metabolisme merupakan suatu proses pembentukan dan penguraian zat yang terjadi di dalam tubuh manusia yang memungkinkan berlangsungnya aktivitas hidup. Zat-zat sisa metabolisme ini lalu dikeluarkan dari dalam tubuh melalui sistem ekskresi. Nah, sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran sisa-sisa metabolisme dalam tubuh. Contohnya, keringat yang dikeluarkan melalui kulit. Selanjutnya, kita akan mengenali organ-organ ekskresi. Yang pertama ada ginjal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang bentuknya seperti kacang. Sebagai bagian dari sistem urin, ginjal juga mengudara baik kotoran urea dari darah buangnya di udara dalam bentuk air kemih. Sepasang ginjal di dalam tubuh manusia berukuran sekitar 10 cm. Letak ginjal ada di rongga perut sebelah kiri dan kanan ruas-ruas tulang pusing. Ginjal juga memiliki fungsi, yaitu fungsinya untuk mengkondisikan tubuh, mengekskresikan gula yang kadarnya normal, dan juga ginjal mampu mengkapabilitas kadar asam, basa, dan garam di dalam tubuh. Bagian terkecil dalam ginjal yakni nefron, alat penyaring. Salah satu fungsi ginjal yakni adalah sebagai pembentuk atau penghasil urin. Berikut merupakan beberapa tahapan dalam proses pembentukan urin. Yang pertama, ada filtrasi atau penyaringan. Di dalam glomerulus, darah disaring dan akhirnya terbentuk urin primer. Urin ini masih mengandung zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti glukosa, air, garam, dan asam amino. Yang kedua ada reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali. Zat-zat yang masih berguna bagi tubuh akan diserap kembali di tubulus contortus proximal hingga terbentuklah urin sekunder. Yang ketiga ada augmentasi, yaitu penambahan zat. Urin sekunder tersebut kemudian ditambahkan zat-zat yang sudah tidak bermanfaat lagi bagi tubuh sehingga akhirnya terbentuklah urin sejati. Kemudian urin sejati akan dialirkan ke tubulus pengumpul atau pelvis yang selanjutnya akan dialirkan ke kandungan kemih vesika urinaria dan dikeluarkan melalui uretra. Proses augmentasi berlangsung pada bagian tubulus contortus distal. Selanjutnya kita akan mengenali bagian-bagian ginjal. Bisa kita lihat di gambar. Yang pertama ada korteks. Korteks adalah bagian ginjal yang terdapat badan-badan Malpighi atau glomerulus dan kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, dan tubulus contortus distal. Yang kedua ada nefron. Nefron adalah tempat penyaringan darah. Di dalam ginjal terdapat lebih dari 1 juta buah nefron. Satu nefron berdiri dari glomerulus, kapsula Bowman, tubulus contortus proximal, lengkung Henle, tubulus contortus distal, dan tubulus collectivus.
Selanjutnya, kita akan mengenali fungsi ginjal. Berikut adalah beberapa fungsi ginjal manusia. Yang pertama, penyaring darah. Konsumsi makanan yang kita makan setiap hari sebagai penghasil energi setelah melalui proses pencernaan pastilah akan menghasilkan banyak zat sisa dan limbah serta racun atau toksin. Zat-zat tersebutlah yang akan dikeluarkan oleh ginjal karena jika tidak makan akan sangat berbahaya bagi tubuh kita. Nefron adalah salah satu bagian ginjal yang menjalankan fungsi ini. Apabila seseorang tidak memiliki ginjal, maka orang tersebut akan mati karena tubuhnya teracuni oleh kotoran yang dihasilkan oleh tubuh manusia itu sendiri. Untuk melakukan hal tersebut, ginjal harus menyaring sekitar 200 liter darah dan menghasilkan 2 liter zat-zat sisa dan air per harinya. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Anda buang air kecil sebanyak kurang lebih 2 liter per harinya. Yang kedua ada mempertahankan keseimbangan kadar garam dan basa. Ginjal berfungsi untuk mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh dengan cara mengeluarkan kelebihan asam atau basa melalui urin. Yang ketiga ada mengekskresikan zat-zat yang merugikan bagi tubuh. Ginjal akan mengekskresikan atau mengeluarkan zat-zat yang merugikan bagi tubuh seperti urea, asam urat, amoniak, kreatinin, garam anorganik, bakteri, dan juga obat-obatan. Jika zat tersebut tidak dikeluarkan, maka akan menjadi racun yang dapat membahayakan kesehatan di dalam tubuh. Yang keempat ada memproses ulang zat. Ginjal akan mengembalikan kembali zat yang masih berguna bagi tubuh kembali menuju darah. Zat tersebut berupa glukosa, garam, air, dan asam amino. Proses pengembalian zat yang masih berguna ke dalam darah disebut reabsorpsi. Yang kelima ada mengatur volume cairan dalam darah. Ginjal dapat mengontrol jumlah cairan darah yang dipertahankan agar tetap seimbang di dalam tubuh. Tanpa adanya kontrol dari ginjal, maka tubuh akan menjadi kering karena kekurangan cairan darah atau sebaliknya. Tubuh tenggelam karena kebanjiran cairan di dalam tubuh yang menumpuk tidak terbuang. Yang keenam ada mengatur keseimbangan kandungan kimia dalam darah. Salah satu contohnya yaitu mengatur kadar garam di dalam darah. Yang ketujuh ada mengendalikan kadar gula dalam darah. Ginjal amat penting untuk mengatur kelebihan atau kekurangan gula dalam darah dengan menggunakan hormon insulin dan adrenalin. Ini penting untuk menghindari diabetes. Insulin berfungsi sebagai hormon penurun kadar gula dalam darah jika kadar gula dalam darah terlebih. Adrenalin berfungsi untuk menaikkan kadar gula dalam darah jika kadar gula di dalam darah tidak mencukupi. Yang kedelapan ada penghasil zat dan hormon. Ginjal merupakan penghasil zat atau hormon tertentu seperti eritroprotein, kalsitriol, dan renin. Hormon yang dihasilkan oleh ginjal yaitu hormon eritroprotein atau yang disingkat dengan EPO berfungsi untuk merangsang peningkatan laju pembentukan sel darah merah oleh sumsum tulang. Renin berfungsi untuk mengatur tekanan darah di dalam tubuh. Sementara kalsitriol merupakan fungsi ginjal untuk membentuk vitamin D, menjaga keseimbangan kimia di dalam tubuh, serta untuk mempertahankan kalsium di dalam tulang yang ada di dalam tubuh. Kesembilan ada menjaga tekanan osmosis. Ginjal menjaga tekanan osmosis dengan cara mengatur keseimbangan garam-garam di dalam tubuh. Kesepuluh ada menjaga darah. Ginjal berfungsi sebagai penjaga kadar pH darah agar tidak terlalu asam. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Akibatnya, urin yang dihasilkan dapat bersifat asam pada pH 5 atau alkalis pada pH 8.
Selanjutnya ada gangguan kelainan pada ginjal. Ginjal dapat mengalami beberapa gangguan dan kelainan sebagai berikut. Yang pertama, uremia. Uremia itu tertimbunnya urea dalam darah sehingga mengakibatkan keracunan. Yang kedua ada albuminuria, yaitu urin mengandung albumin karena adanya kerusakan glomerulus kapsula Bowman sehingga proses filtrasi tidak berjalan dengan sempurna. Yang ketiga ada nefritis, yaitu gangguan pada ginjal dikarenakan infeksi bakteri sehingga darah masuk ke dalam urin. Selanjutnya ada zat-zat yang terkandung dalam urin. Yang pertama kurang lebih 95%. Yang kedua urea, asam urat, dan amonia dan merupakan sisa pembongkaran protein. Yang ketiga empedu yang memberikan warna kuning pada urin. Yang keempat zat yang bersifat racun atau berlebih lainnya. Selanjutnya kita akan mengenal organ ekskresi yang kedua, yaitu kulit. Kulit merupakan lapisan terluar dari permukaan tubuh. Kulit merupakan salah satu alat indera yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh dan juga alat pengeluaran. Kulit mengeluarkan sisa metabolisme yang berupa keringat. Zat-zat yang dikeluarkan bersamaan dengan keringat yakni air, garam, dan urea. Kulit juga memiliki fungsi sebagai perlindungan terhadap gesekan, kuman, sinar matahari, suhu, serta bahan-bahan kimia. Kulit terbagi atas beberapa bagian, yakni epidermis, dermis, dan hipodermis. Kulit merupakan salah satu alat ekskresi karena kulit mengeluarkan keringat. Keringat keluar melalui pori-pori kulit. Keringat juga mengandung air dan garam-garam mineral. Selanjutnya, kita akan merincikan apa sih fungsi dari kulit itu. Yang pertama, yaitu alat pengeluaran ekskresi dalam bentuk keringat. Yang kedua, pelindung tubuh dari gangguan fisik seperti sinar, tekanan, dan suhu, gangguan biologis jamur, dan gangguan kimiawi. Yang ketiga, bisa mengatur suhu badan. Yang keempat, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang kelima, tempat menyimpan kelebihan lemak. Yang keenam, sebagai indera peraba. Nah, sekarang bisa kita lihat gambar di samping, yaitu bagian-bagian dari kulit. Yang pertama ada epidermis, lapisan kulit ari. Epidermis ini merupakan bagian terluar yang sangat tipis. Bagian ini terdiri dari dua lapisan, yaitu yang pertama lapisan tanduk atau stratum corneum. Nah, lapisan tanduk ini adalah lapisan paling luar dan tersusun dari sel yang telah mati, mudah terkelupas, tidak memiliki pembuluh darah dan syaraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila lapisan ini mengelupas. Yang kedua, yaitu lapisan Malpighi. Nah, lapisan Malpighi ini tersusun dari sel-sel hidup, terdapat pigmen yang memberikan warna kulit dan melindungi dari sinar matahari. Terdapat ujung syaraf. Yang kedua, ada dermis, yaitu lapisan kulit jangat. Lapisan dermis lebih tebal dibandingkan lapisan epidermis. Di lapisan ini terdapat bagian-bagian berikut. Yang pertama, pembuluh darah untuk mengangkut zat-zat makanan ke rambut. Yang kedua, kelenjar keringat menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, ujung syaraf yang terdiri dari corpusculus pacini atau reseptor tekanan, corpusculus myceners atau reseptor raba atau sentuhan, corpusculus rufini atau reseptor panas, reseptor rasa nyeri, dan corpusculus Krauss atau reseptor dingin. Yang keempat, kelenjar minyak menghasilkan minyak yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan kulit agar tidak kering. Yang kelima, kantong rambut merupakan tempat tertanamnya akar rambut. Yang ketiga yaitu jaringan bawah kulit atau subcutaneous. Pada jaringan ini terdapat lemak yang berfungsi menahan panas tubuh dan melindungi tubuh bagian dalam dari benturan. Selanjutnya kita beralih ke gangguan pada kulit. Apa aja sih gangguan pada kulit itu? Yang pertama, jerawat merupakan gangguan pada kelenjar minyak yang umumnya dialami oleh anak remaja. Yang kedua, skabis atau kudis merupakan penyakit kulit karena tungau. Yang ketiga, ada pruritus cutanea merupakan penyakit kulit dengan gejala timbul rasa gatal yang dipicu oleh iritasi saraf sensorik perifer. Yang keempat, eksim atau alergi merupakan penyakit kulit karena infeksi atau iritasi bahan luar yang termakan atau menyentuh kulit. Yang kelima, gangren adalah kelainan pada kulit yang disebabkan oleh
matinya sel-sel jaringan tubuh. Ini disebabkan oleh suplai darah yang buruk di bagian tertentu. Salah satunya akibat penekanan pada pembuluh darah tertentu, seperti balutan yang terlalu ketat. Organ ekskresi yang ketiga adalah paru-paru. Paru-paru juga merupakan salah satu alat ekskresi karena paru-paru mengeluarkan gas CO2 dan uap air. Paru-paru adalah salah satu organ terpenting dalam hewan, khususnya manusia. Manusia perlu bernapas setiap saat. Jika manusia tidak bernapas dalam waktu cukup lama, maka manusia akan pingsan atau mati. Paru-paru ini berfungsi untuk melakukan respirasi atau pernapasan. Udara masuk ke dalam tubuh manusia melalui sistem pernapasan. Saluran pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Paru-paru juga berperan sebagai alat ekskresi karena hasil respirasi yang dihasilkan yakni berupa CO2 dan uap air. Beberapa penyakit pada paru-paru yakni pleuritis, emfisema, dan kanker paru-paru. Bisa kita lihat gambar di samping, yaitu bagian penting dari paru-paru. Berikut adalah penjelasan dari beberapa bagian penting dalam paru-paru. Yang pertama ada trachea atau batang tenggorokan, berupa pipa tempat lalunya udara. Udara yang dihirup dari hidung dan mulut akan ditarik ke trachea menuju paru-paru. Yang kedua ada bronchi, merupakan batang yang menghubungkan paru-paru kanan dan kiri dengan trachea. Udara dari trachea akan dibawa ke paru-paru lewat batang ini. Yang ketiga ada bronchiolis, merupakan cabang-cabang dari bronchi, berupa tabung-tabung kecil yang jumlahnya sekitar 30.000 buah untuk satu paru-paru. Bronchiolis ini akan membawa oksigen lebih jauh ke dalam paru-paru. Yang keempat ada alveoli, merupakan ujung dari bronchiolis yang jumlahnya sekitar 600 juta pada paru-paru manusia dewasa. Pada alveoli, oksigen akan didisfusi menjadi karbon dioksida yang diambil dari dalam darah. Selanjutnya yaitu fungsi paru-paru. Paru-paru memiliki banyak fungsi vital yang sangat dibutuhkan oleh tubuh. Berikut adalah berbagai macam fungsi paru-paru. Yang pertama ada respirasi. Manusia menghirup udara karena memerlukan oksigen. Oksigen sangat dibutuhkan untuk membantu perombakan bahan makanan dalam tubuh. Jadi, paru-paru tentu saja merupakan bagian dari sistem pernapasan pada manusia. Yang kedua yaitu ekskresi. Saat manusia menghembuskan napas, manusia mengeluarkan gas karbon dioksida dan uap air. Jadi, paru-paru merupakan bagian dari sistem ekskresi pada manusia. Yang ketiga, mengendalikan pH darah dengan cara mengubah tekanan karbon dioksida. Yang keempat, menyaring gumpalan darah yang terbentuk dalam vena. Yang kelima, mempengaruhi konsentrasi beberapa zat biologis dan obat-obatan yang digunakan dalam pengobatan dalam darah. Yang keenam, mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin converting. Yang ketujuh, dapat berfungsi sebagai lapisan pelindung hati dari guncangan. Yang kedelapan, menyediakan alir udara untuk menciptakan suara vokal. Yang kesembilan, paru-paru berfungsi sebagai reservoir darah dalam tubuh. Volume darah paru-paru adalah rata-rata sekitar 450 ml, sekitar 9% darah total volume seluruh sistem peredaran darah. 10. Aksi ciliaris ekskalator adalah sistem pertahanan yang penting terhadap infeksi di tanggung udara. Selanjutnya kita ke gangguan pada paru-paru. Nah, yang pertama di sini ada asma atau sesak napas. Biasanya asma atau sesak napas ini disebabkan oleh alergi terhadap benda-benda asing yang masuk pada hidung. Yang kedua ada kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini biasanya disebabkan oleh kebiasaan merokok atau terlalu banyak menghirup debu asbes, kromium, produk petroleum, dan radiasi ionisasi yang mempengaruhi pertukaran gas di paru-paru. Yang ketiga ada emfisema, adalah penyakit pembengkakan alveolus yang menyebabkan saluran pernapasan itu menyempit. Organ ekskresi yang keempat adalah hati. Hati merupakan salah satu alat ekskresi karena hati mengeluarkan urea dan amonia keluar tubuh. Hati terletak di rongga perut bagian kanan di bawah diafragma. Hati berwarna merah tua kecoklatan dengan berat sekitar 2 kg. Di dalam hati terjadi proses perombakan protein. Dalam proses tersebut dihasilkan
urea. Selain urea, hati juga menghasilkan empedu dan bilirubin. Bilirubin berfungsi sebagai zat pemberi warna pada urin dan feses, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Jika saluran empedu tersumbat, maka cairan empedu akan masuk ke dalam aliran darah sehingga darah dapat berubah warna menjadi kekuningan, dan ini tampak pada kuku dan juga bola mata. Penyakit-penyakit pada hati yakni sirosis hati dan hepatitis. Bisa kita lihat gambar di samping, ini adalah gambar hati. Nah, bagian-bagian alat ekskresi pada hati yaitu yang pertama ada penampang anterior, yang kedua vena cava inferior, yang ketiga penampang posterior, yang keempat ligamentum falciform, yang kelima ligamentum triangular kiri, yang keenam lobus caudatus, yang ketujuh ligamentum koroner, yang kedelapan lobus kanan, yang kesembilan lobus kiri, yang kesepuluh pons hepatis, yang kesebelas hepatica, yang kedua-belas caudatus, yang ke-13 triangular kanan, yang ke-14 porta, yang ke-15 lobus quadratus, yang ke-16 ligamentum teres, yang ke-17 empedu, yang ke-18 ductus biliaris. Fungsi dari hati adalah yang pertama menyimpan glikogen atau gula otot yang merupakan hasil pengubahan dari glukosa karena hormon insulin. Yang kedua menetralkan racun. Yang ketiga membentuk protrombin untuk pembekuan darah. Yang keempat tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Yang kelima, tempat pembentukan urea dan amonia yang berasal dari pemecahan protein yang rusak yang selanjutnya dikeluarkan dari tubuh melalui urin. Yang keenam, tempat pembentukan sel darah merah pada janin. Yang ketujuh, sebagai organ ekskresi yang bertugas merombak eritrosit sel darah merah. Gangguan pada hati biasanya yang pertama penyakit Wilson, merupakan penyakit keturunan dengan kadar zat tembaga dalam tubuh yang berlebihan sehingga mengakibatkan gangguan fungsi hati. Yang kedua hepatitis, merupakan radang atau pembengkakan hati. Yang ketiga sirosis, merupakan penyakit hati yang kronis dan mengakibatkan guratan pada hati sehingga hati menjadi tidak berfungsi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada manusia. Dapat kita lihat pada gambar di layar bahwa sistem reproduksi pada manusia ini terdiri dari organ reproduksi pria dan organ reproduksi wanita. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru itu diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki yang biasa disebut dengan sperma dan sel kelamin wanita yang sering disebut dengan sel telur. Sistem reproduksi manusia, seperti yang sudah saya katakan tadi, terbagi menjadi dua, yaitu alat reproduksi laki-laki dan alat reproduksi perempuan. Berbicara mengenai alat reproduksi pada manusia, apakah teman-teman sudah mengetahui apa itu alat reproduksi? Nah, jadi teman-teman, alat reproduksi itu ialah alat yang biasanya digunakan dalam proses reproduksi manusia, di mana bertujuan untuk mempertahankan keberlangsungan spesiesnya. Baik wanita ataupun pria pasti memiliki alat reproduksi. Dan alat reproduksi itulah yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan keturunan sebagai penerus mereka. Kemudian, alat reproduksi laki-laki ini terdiri dari alat reproduksi pada bagian luar dan alat reproduksi pada bagian dalam, di mana alat reproduksi pada bagian luar ini tersusun dari bagian penis, skrotum, dan testis, sedangkan alat reproduksi pada bagian dalam tersusun dari prostat, epididymis, vas deferens, dan juga kelenjar bulbourental. Kemudian, alat reproduksi pada wanita juga memiliki dua bagian, yaitu alat reproduksi pada bagian luar dan alat reproduksi pada bagian dalam, di mana alat reproduksi pada bagian luar ini tersusun dari vagina, labia minora mons pubis, labia majora, dan klitoris. Sedangkan alat reproduksi pada bagian dalam tersusun dari ovarium,
uterus atau biasa disebut dengan rahim, tuba fallopi atau ovidum. Baik teman-teman, pertama kita akan membahas mengenai organ reproduksi pada laki-laki. Seperti yang setelah saya katakan tadi, bahwa organ reproduksi pada laki-laki ini dibedakan menjadi alat reproduksi yang tampak dari luar dan alat reproduksi yang berada di dalam tubuh. Adapun organ reproduksi yang dari luar, yaitu pertama ada penis. Penis ini terdiri dari jaringan-jaringan otot, jaringan spons yang lembut, pembuluh darah, serta jaringan saraf, di mana penis ini mempunyai fungsi untuk kopulasi atau hubungan antara alat kelamin jantan dan betina untuk memudahkan semen ke dalam organ reproduksi betina. Penis ini diselimuti oleh selaput tipis yang nantinya akan dioperasikan pada saat dikhitan atau sunat. Yang kedua ada buah zakar. Nah, jadi teman-teman, buah zakar ini terdiri dari kantong zakar yang di dalamnya terdapat sepasang testis dan bagian-bagian lainnya. Kulit luarnya disebut dengan skrotum, di mana skrotum ini berfungsi untuk melindungi testis serta mengatur suhu yang sesuai untuk spermatozoa atau biasa disebut dengan sel sperma. Kemudian yang terakhir ada skrotum. Nah, jadi teman-teman, skrotum ini merupakan kantong yang di dalamnya berisi testis. Skrotum ini berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Di antara skrotum kanan dan skrotum kiri ini ada dibatasi oleh sekat yang merupa jaringan ikat dan otot polos atau biasa disebut dengan otot dartos. Nah, jadi teman-teman, otot dartos ini memiliki fungsi untuk menggerakkan skrotum sehingga dapat mengerut dan mengendur. Di dalam skrotum ini juga terdapat serat-serat otot yang berasal dari penelusuran otot lurik dinding perut yang disebut dengan otot kremaster. Otot ini bertindak sebagai pengatur suhu lingkungan testis agar kondisinya tetap stabil. Proses pembentukan sperma atau biasa disebut dengan spermatogenesis ini membutuhkan suhu yang stabil, yaitu beberapa derajat lebih rendah daripada suhu pada tubuh manusia. Kemudian ada organ reproduksi dalam. Organ reproduksi dalam adalah organ yang tidak tampak dari luar atau organ reproduksi yang ada pada dalam tubuh manusia. Yang pertama ada testis. Testis ini sebenarnya adalah kelenjar kelamin teman-teman, di mana testis ini berjumlah sepasang dan akan menghasilkan sel-sel sperma serta hormon testosteron. Skrotum dapat menjaga suhu testis. Jika suhu terlalu panas, maka skrotum akan mengalami pengembangan. Begitu pula sebaliknya, jika suhu dingin, maka skrotum akan mengerut sehingga testis akan lebih hangat. Testis atau gonad jantan ini berbentuk oval dan terletak di dalam kantung pelir atau skrotum. Testis berjumlah sepasang atau jamak. Testis terdapat di bagian tubuh sebelah kiri dan bagian tubuh sebelah kanan. Testis kiri dan testis kanan dibatasi oleh suatu sekat yang terdiri dari serat jaringan ikat dan otot polos, di mana fungsi dari testis ini secara umum merupakan alat untuk memproduksi sperma dan hormon kelamin jantan yang disebut dengan testosteron. Kemudian teman-teman, apa sih maksud dari epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, serta uretra? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu epididymis. Epididymis berupa saluran panjang yang berkelok yang keluar dari testis. Epididymis ini berjumlah sepasang dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Epididymis ini mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan sementara sperma sampai sperma menjadi matang dan bergerak menuju vas deferens. Kemudian, maksud dari vas deferens ini adalah berupa saluran panjang dan lurus mengangkut sperma ke vesika seminalis.
Vas deferens atau saluran sperma atau bisa juga disebut dengan ductus deferens ini merupakan saluran lurus yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostat. Vas deferens ini berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju kantong semen atau kantong mani atau bisa juga disebut dengan vesikulasi seminalis. Kemudian saluran ejakulasi. Nah, jadi teman-teman, saluran ejakulasi ini merupakan saluran yang pendek dan menghubungkan vesikula seminalis dengan uretra. Saluran ini berfungsi untuk mengeluarkan sperma agar masuk ke dalam uretra. Kemudian yang terakhir ada uretra. Nah, uretra ini teman-teman merupakan saluran panjang terusan dari saluran ejakulasi dan terdapat di dalam penis. Selanjutnya teman-teman, kita akan membahas mengenai kelenjar kelamin pada pria. Nah, teman-teman, kelenjar kelamin pada pria ini terdiri dari 3, yaitu vesikula seminalis, yang kedua ada kelenjar prostat, dan yang terakhir ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretra. Yang pertama ada vesikula seminalis, di mana vesikula seminalis ini berjumlah sepasang dan terletak di bawah serta di atas kantong kemih. Vesikula seminalis ini merupakan tempat untuk menampung sperma, sehingga disebut dengan kantong semen. Vesikula seminalis dapat menghasilkan getah berwarna kekuningan yang kaya akan nutrisi bagi sperma dan bersifat alkali. Vesikula seminalis ini berfungsi untuk menetralkan suasana dalam saluran reproduksi wanita. Kemudian yang kedua ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini melingkar pada bagian atas uretra dan terletak di bagian bawah kantong kemih. Kelenjar prostat dapat menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Kemudian yang terakhir ada kelenjar Cooper atau kelenjar bulboretra. Kelenjar Cooper adalah kelenjar yang salurannya langsung menuju uretra. Kelenjar Cooper dapat menghasilkan getah yang bersifat alkali atau basa. Yang kedua yaitu organ reproduksi perempuan. Yang pertama yaitu saya akan bahas organ reproduksi luar terdiri dari vagina, vulva, mons veneris, dan payudara. Vagina adalah merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Selaput darah adalah lapisan yang sangat tipis dan merentang di bagian bawah vagina. Pada perempuan, selaput darah memiliki bentuk layaknya bulan sabit atau donat kecil. Umumnya selaput darah berbentuk seperti cincin dengan adanya lubang kecil. Lubang tersebut berfungsi untuk mengeluarkan darah ketika menstruasi. Yang kedua yaitu vulva. Vulva merupakan suatu celah yang terdapat di bagian luar dan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu labium mayor dan labium minor. Labium mayor merupakan sepasang bibir besar yang terletak di bagian luas dan membatasi vulva. Sedangkan labium minor adalah merupakan sepasang bibir kecil yang terletak di bagian dalam dan membatasi vulva. Selanjutnya yaitu mons veneris. Mons veneris adalah pertemuan antara kedua bibir vagina dengan bagian atas yang tampak membukit. Selanjutnya yaitu payudara. Payudara disebut juga kelenjar mamae. Payudara akan menghasilkan ASI untuk nutrisi bayi. Selanjutnya yaitu organ reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama yaitu ada vagina, kedua ovarium, ketiga plembriae, keempat
infundibulum, yang kelima tuba fallopi, yang keenam oviduk, yang ketujuh rahim atau uterus, yang kedelapan cervix, yang kesembilan saluran vagina, dan yang terakhir yaitu klitoris. Yang pertama kita bahas yaitu vagina. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan organ uterus dengan tubuh bagian luar, berfungsi sebagai organ kopulasi dan saluran persalinan keluarnya bayi, sehingga sering disebut dengan liang peranakan. Di dalam vagina ditemukan selaput darah. Yang kedua yaitu ovarium, merupakan organ utama pada wanita, berjumlah sepasang dan terletak dalam tongga perut pada daerah pinggang sebelah kiri dan kanan, berfungsi untuk menghasilkan sel ovum dan hormon wanita. Yang ketiga yaitu fimbriae, merupakan serabut atau silia lembut yang terdapat di bagian pangkal ovarium, berdekatan dengan ujung saluran oviduk, berfungsi untuk menangkap sel ovum yang telah matang dan dikeluarkan oleh ovarium. Yang keempat yaitu infundibulum, merupakan bagian ujung ovinduk yang berbentuk corong atau membesar dan berdekatan dengan fimbriae, berfungsi menampung sel ovum yang telah ditangkap oleh fimbriae. Yang kelima yaitu tuba fallopi, merupakan saluran memanjang setelah infundibulum yang bertugas sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagi ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dinding. Yang keenam yaitu oviduk, merupakan saluran panjang kelanjutan dari tuba fallopi, berfungsi sebagai tempat fertilisasi dan jalan bagian sel ovum menuju uterus dengan bantuan silia pada dindingnya. Selanjutnya itu yang ketujuh, rahim atau uterus. Rahim atau uterus merupakan organ yang berongga dan berotot, berbentuk seperti buah pir dengan bagian bawah yang mengecil, berfungsi sebagai tempat pertumbuhan embrio. Tipe uterus pada manusia adalah simplex, yaitu dengan satu ruangan yang hanya untuk satu janin. Yang kedelapan yaitu cervix, merupakan bagian dasar dari uterus yang bentuknya menyempit sehingga disebut juga sebagai leher rahim, menghubungkan uterus dengan saluran vagina dan sebagai jalan keluarnya janin dari uterus menuju saluran vagina. Yang kesembilan yaitu saluran vagina. Saluran vagina merupakan saluran lanjutan dari cervix dan sampai pada vagina. Berbentuk tabung berlapis otot, dinding vagina lebih tipis daripada rahim dan banyak memiliki lipatan. Hal ini untuk mempermudah jalan kelahiran bayi. Vagina juga memiliki lendir yang dihasilkan oleh dinding vagina dan kelenjar Bartholin. Selanjutnya yaitu yang ke-10, klitoris, merupakan tonjolan kecil yang terletak di depan vulva, sering disebut dengan klentit. Organ utamanya ialah indung telur atau ovarium, oviduk atau tuba fallopi, uterus, dan vagina. Selanjutnya yaitu penyakit pada sistem reproduksi. Penyakit pada sistem reproduksi manusia dialami dan disebabkan oleh berbagai faktor. Ada yang dari luar, ada pula yang dari dalam. Yang dari luar misalnya karena masuknya bakteri atau virus. Berikut beberapa penyakit yang sedang tren di abad ini. Yang pertama yaitu AIDS, yang kedua itu
kanker payudara, yang ketiga yaitu vulvovaginitis, yang keempat impotensi, kelima gonorrea, keenam hipertrofik prostat, ketujuh prostatis, kedelapan infertilitas. Yang kesembilan yaitu kanker servikas, dan yang terakhir yaitu atau yang ke-10 sifilis. Selanjutnya membahas penyakit-penyakit tersebut, yaitu yang pertama AIDS. AIDS kepanjangan dari Acquired Immunodeficiency Syndrome atau Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS disebabkan oleh virus human atau HIV yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, sehingga penderita AIDS menjadi rentan terhadap berbagai infeksi. Penyakit flu bisa membuat penderita AIDS meninggal. Selanjutnya yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah kanker pada jaringan payudara. Ini adalah jenis kanker yang paling umum yang diderita kaum wanita. Kaum pria juga dapat terserang kanker payudara. Walaupun kemungkinannya lebih kecil dari 1 di antara 1000, pengobatan yang paling lazim adalah dengan pembedahan dan jika perlu dilanjutkan dengan kemoterapi maupun radiasi. Selanjutnya yaitu vulvovaginitis. Vulvovaginitis adalah peradangan pada pulpa dan vagina yang sering menimbulkan gejala keputihan atau flur albus, yaitu keluarnya cairan putih kehijauan dari vagina. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis. Dapat pula disebabkan oleh protozoa, misalnya Trichomonas vaginalis, atau oleh jamur Candida albicans. Selanjutnya yaitu yang keempat, impotensi. Impotensi yaitu ketidakmampuan mempertahankan ereksi penis. Impotensi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain gangguan produksi hormon testosteron, kelainan fisikis, penyakit diabetes mellitus, kecanduan alkohol, obat-obatan, dan gangguan sistem saraf. Selanjutnya itu yang kelima, gonorrea. Gonorrea merupakan penyakit infeksi akut yang menyerang selaput lendir pada uretra, serviks, rektum, sendi, tulang, paring, dan mata. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonorrea yaitu yang ditularkan dari ibu ke anaknya saat kelahiran dapat menyebabkan kebutaan. Bakteri Neisseria mudah bermutasi sehingga resisten terhadap antibiotik. Oleh karena itu, penyakit ini harus segera ditangani. Gejalanya: rasa sakit saat buang air kecil dan keluarnya nanah berwarna kuning kehijauan dari uretra. Selanjutnya yang keenam yaitu hypertrophic prostat. Hypertrophic prostat adalah pembesaran prostat yang terjadi pada pria berusia 50 tahun. Penyakit ini diduga berhubungan dengan penuaan dan proses perubahan hormon. Gejalanya adalah rasa ingin kencing terus-menerus, dapat diobati dengan operasi. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, prostatis. Prostatis adalah peradangan pada prostat yang sering disertai dengan peradangan uretra. Gejalanya berupa pembengkakan yang dapat menyumbat uretra sehingga timbul rasa nyeri dan sulit buang air kecil. Yang kedelapan yaitu infertilitas. Infertilitas adalah ketidakmampuan menghasilkan keturunan
atau mandul. Infertilitas ini bisa disebabkan pria ataupun wanita. Selanjutnya itu kanker serviks. Kanker serviks atau kanker leher rahim banyak dialami wanita berusia 40-55 tahun. Kanker serviks diduga erat dengan infeksi virus herpes simplex. Tipe 2, human papilloma virus. Pengobatannya dengan operasi, sinar radioaktif, dan obat. Yang terakhir yaitu sipilis. Sipilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Infeksi terjadi pada organ kelamin bagian luar. Sipilis dapat berkembang ke tahap sekunder dan tersier yang sulit diamati. Sipilis sekunder menular, sedangkan yang tersier tidak menular. Akan tetapi, sipilis tersier dapat menimbulkan kerusakan pada otak, jantung, pembuluh darah, dan hati.